Selamat pagi. Ya, ada sedikit miss waktu tadi karena ada fotokopian yang harus saya tunggu tadi karena di idealnya saya harus serahkan ke kalian. Nah, tujuannya ini penting buat kalian pahami. Tadi ya kata Bapak bisa menganalisis itu juga hati bentuknya. Bedakan tuh antara yang satu dengan yang lain itu analisis. Fungsi analisis itu kan kamu membedakan satu kemudian melihat tuh ini karakternya bedanya di sini. Yang ini lurus saja batangnya, yang ini bengkok. Kalian bisa menganalisis. Kalau dengan kata bonsai, apa itu bonsai menurut kalian? Mungkin Bapak ada yang mau jawab dulu? Ya. Tanaman yang kecil, betul, dan mengarah, indah tuh, halus, indah, mantap, ada kan? Dah, ada lagi 4 kuning. Nah, oke. Itu tidak salah, yang namanya pendapat tidak salah. Tapi kalau kita kaitkan lawan teori, kepala kita tadi sama ada lawan teori. Itu ya, ukuran, ya kecil berarti ukuran ya, benar? Kecil bisa jadi, tapi bonsai nanti punya kategori, punya kategori ukuran. Dari mame namanya. Kita bikin kelompok nanti ceritanya dulu. Tapi ini lembar kerja Bapak bagi oleh-oleh dari saya. Ya, KPD nantinya dikerjakan saya kasih waktu. Oke? Paham? Saya kasih waktu, nanti diberi waktu untuk mengerjakan itu setelah kita bicara bahan ajar ini. Ada berapa yang sama? Ya? Ada 2. Kecil sama seni ya. Oke, berarti bebuan kamu tuh cerdas. Ada yang salah. Apa tuh? Tolong bacain yang di tengah. Bonsai adalah seni miniatur tanaman dengan menggunakan teknik tertentu agar tanaman berkesan tua dan estetik yang diselipkan atau ditanam pada media. Nah, jelas nggak? Ya. Bonsai itu seni miniatur menghaluskan tanaman. Tadinya daunnya ini jadi kayak beras. Tadinya batangnya 2 meter jadi 2 cm. Jadi seni miniatur. Nah, benar kita anak ke dalam pot dengan teknik tertentu. Berarti ada triknya supaya ini halus, ya. Dan yang terakhir, berkesan tua tadi ya. Nah, berkesan tua tuh pohon tua tuh kayak apa waktu buah nikah, misalnya bagian nikah keluar ke atas gunung jalan ke hutan atau ke dataran tinggi. Coba perhatikan, bila kamu ke dataran tinggi kamu lihati. Ini penjelasan mengenai tua ya. Bila kamu ke dataran tinggi, kamu berdiri di atas yang manui, kamu lihat di seberang kamu ada gunung, pasti ada pohon yang terbesar dari dataran tinggi itu. Nah, kayak apa kamu lihat karakter pohon yang terbesar dari dataran tinggi itu? Kayak itu harusnya menurut saya. Nah, yang kayak gitu nak dihadirkan ke dalam pot. Pohon terbesar itu akan terpengaruh oleh daya gravitasi, sehingga batang ataupun arah pucuk daunnya pasti menunduk nanti. Bila masih mengarah ke atas, berarti gerakan dahannya masih pohon yang relatif muda dari sekitarnya. Perhatikan pohon ini contoh. Ininya bisa ditarik atau yang disebut dengan wiring atau pengawatan. Kawatnya ada di sini kawat yang mengandung aluminium lebih besar. Kawatnya oke. Atau nih ada luang-luang yang di batang. Ya loh, pohon yang tua tuh biasanya udah kayak mati separuh atau ada lubang-lubang di batangnya. Nah, yang seperti ini bila mati disebut dengan jin. Namanya jin itu apa? Jin itu ranting yang atau batang yang berkesan mati, tapi dibiarkan di sini. Oke? Ada juga yang beruang, ini luangnya. Ini sengaja buat peluangin. Nah, diluangin. Yang luang ini ngarannya uro. Ya, jadi ada jin, ada uro. Bilanya memanjang. Memanjang ini beluang-luang memanjang disebut sabamiki. Jadi ada jin, ada uro, ada sabamiki. Siapa yang bisa mengulangi? Ada yang bisa mengulangi? Jin? Jin yang dahan ranting yang dibiarkan mati, sengaja mati atau kita ulang mati ya supaya kesan tua. Habis itu apa tadi? Uro, bila uro apa? Lubang, biasanya kayak dimakan rakyat. Nah, tapi bila berlubang-lubang atau kesan mati tapi panjang apa tadi sangat dari atas ke bawah? Apa namanya tadi? Apa tadi namanya?
Mi. Bonsai adalah seni tanaman tertua di dunia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang tua. Jadi kamu sudah ada di kepala bonsai itu halus, kesannya tua, dan teknik tertentu. Nah, silahkan kalian amati dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Saya kasih waktu sambil orientasi gerak dasarnya, bentuk dasarnya. Kalau ada yang menurut kalian miskonsepsi dari definisinya di sana atau kamu ada paham, silahkan tanyakan. Gabunglah, bikin kelompok lah. Itu ada berapa itu? Silahkan diskusikan. Saya kasih waktu sama teman. Ya, buka-buka dulu. Buka-buka dulu bahan ajarnya. Kemudian kalau ada yang menurut kalian nggak jelas, tanyakan. Ya, atau miskonsepsi, tanyakan ke Bapak. Silahkan, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Oke? Setelah itu kalian gali apa yang menurut kalian kurang ini. Gerak dasar bonsai hanya dilihat dari gerakan atau struktur pada batang utama ini, dari pangkal sampai ke ujung. Ya, itu aja. Kamu jangan lihat ininya, kamu jangan lihat cabangnya, nggak usah. Bapak anggap kalian sudah ini ya, buka tadi ya, 10 menit tadi ya. Kita sudah bahas juga. Ini sekalian Bapak ke bagian akhir dari teori materi ini, ke alat ya. Nah, alat salah satunya gunting. Ini gunting. Fungsinya nggak sama. Fungsinya untuk memotong perantingan. Kemudian ini catok namanya. Catok ini buat apa? Catok ini buat kita misalnya, oh ini nggak perlu berlebihan. Ini ranting ini nggak kepake nih, nggak perlu. Dia membentuk sudut cekung yang ke dalam. Catoknya cembung. Jadi catok itu ada catok cembung. Ukurannya beda-beda. Ini ukurannya besar, ini kecil, tapi sama fungsi dia catok. Untuk ini, nah makan ini. Kenapa ini yang perlu? Untuk membentuk nanti kesan tua juga. Kalau nanti kayu menutup, dia bentuknya kayak alam jadinya. Jadi kalau gergaji nanti kita halusi dengan catok. Kalau kita memakai gergaji, gergaji ya. Kalau gergaji kita potong, maka sudutnya kelihatan banget kaku. Yang kesan mati kita kupas, sengaja kita matikan. Nanti kulit kita bisa gunakan ini dulu. Catok cembung. Atau kita gunakan apa nih? Apa nih? Ya, atau pahat ya, bisa juga. Ada yang lebih kecil, ada yang nanti ada juga yang bentuknya lengkung. Ini gambarnya. Nah, ini setnya. Dia bentuk matanya macam-macam. Kalau kawat, bahan itu termasuk bahan buat ngawatin, buat wiring. Wiring adalah pengawatan yang tujuannya mengarahkan. Oke? Ini lagi satu gunting stek, gunting dahan, gasan buat memotong juga. Pruning ini untuk ranting ya, untuk bahan. Kalau ini lebih cenderung pruning untuk daun, untuk memotong daun. Semakin sering daun dipotong, semakin mengecil nanti dia. Ya, semakin kita buangin daunnya, mungkin dalam 6 bulan kita potong, kita buangin, kita gundulin dia, nanti semakin mengecil ukuran daunnya. Silahkan perhatikan video ini. Dan ini penting ya, buat kalian kerjakan nantinya sebagai penugasan. Silahkan diamati. Perhatikan jenis dan geraknya ya. Jenis bonsainya sama atau enggak ya. Nah, saya mau tanya dari situ tadi. Keburu ditanya ya. Kira-kira bahan yang kalian lihat tadi, ada nggak bahan itu di meja kita yang saya bawa ini? Ada yang mana kira-kira? Bisa tunjukin? Enggak, jenis tanaman. Yang mana? Ini. Ada yang lain lagi? Yang mana lagi? Ini yang disebut dengan cucur atau Rusus. Bahan ini yang Bapak katakan tadi banyak di daerah kita di Kalimantan Selatan. Ada pertanyaan? Alat khususnya kalau gerak dasar sudah jelas kok tadi ya. Tidak ada pertanyaan?
Kalau gitu saya yang bertanya. Ya, dengarkan pertanyaan saya. Coba kamu sebutkan alat untuk menghaluskan bekas potongan gergaji. Siapa yang bisa jawab? Alatnya apa? Ya? Catok. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Saya mau 3 pertanyaan ya. Satu lagi. Siapa yang bisa jawab? Bahan apa yang digunakan untuk mengobati atau memberi perlakuan bekas ranting yang kita potong? Salep kameo. Betul sekali. Siapa yang bisa jelaskan rumus sepertiga dari struktur batang rantingan? Siapa yang berani? Ini benar saya catat namanya nih. Bukan kali-kali nih. Bukan kali-kali nih. Saya catat nama berani ke depan. Karena besarnya seperti ini, maka percabangan berikutnya sepertiganya dari batang sebelumnya atau percabangan sebelumnya. Demikian kalau anak rantingnya nih, anak ranting dari ini, anak cabang, maka dia sepertiga. Demikian seterusnya. Kalau nggak cukup ukurannya seperti itu, berarti dia hanya sedang kita pandang tadi. Tidak cukup pada syarat sepertiganya. Masuk kayak gitu aja juga berani ke depan. Jelas sudah kira-kira? Oke, kalau sudah jelas. Nah, untuk tugas berikutnya, ya, tugas berikutnya. Nah, buka salah satu videonya, ini linknya. Nah, kalian akan dapat referensi tentang ini, bonsai ini. Tugasnya terkait bahan yang nantinya kalau kita sempat kita berpraktek, mudah-mudahan itu, ya, kita bikin dari bahan bonsai cucur atap yang panduan cara mendapatkannya ada di channel ini. Oke, paham? Silahkan buka-buka dulu, saya kasih waktu nanti untuk diskusi berikutnya. Jelas untuk kayak cara mendapatkannya. Kemudian kalau ikan kedua nih, ya sama gotong royong sama teman-teman yang berani, maksudnya ke area-area saya sudah tentukan. Nah, biasanya sih Bapak minta kalian share location, share log, share log. Ikam sampai di situ, kamu sampai di situ, kalian share log tempatnya di situ ke grup nanti. Ya, jelas? Lihat di website, lihat di channel Bapak. Dimaksudkan untuk dapat bahan itu nanti digunakan untuk praktek. Oke, jelas? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, Bapak sampai pada kesimpulan hari ini gerak tanaman bonsai setidaknya ada 8 yang berdasarkan referensi yang Bapak kemukakan. Tapi di Indonesia cuma 6 yang biasanya digunakan. Dari moyo dari cokal, moyo di casket, semi casket sampai dungeon tadi. Oke, ada 6 gerak dasar tanaman bonsai. Alat sudah Bapak tampilkan. Alat yang banyak digunakan, alat yang bisa kita gunakan tentunya ada apa tadi? Gergaji, ada catok, catoknya ada cembung, ada miring, kemudian ada gunting, ya, gunting dahan, kemudian gunting daun, kemudian ada pahat, kemudian sampai pada menu dasar tadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini Bapak sudahi. Jadi jagalah prosedur atau kesehatan, ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari berkerumun. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.